Beliau adalah Kepala SMP Nasional KPS Balikpapan. Ibu Hajah Ita Saripati MPD adalah finalis pemilihan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional tahun 2019 dan menerima penghargaan warga pelopor pendidikan Balikpapan dari Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 ini. Kepada Ibu Hajah Ita Saripati MPD, dipersilakan waktunya 30 menit, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita berkesempatan pada hari ini untuk sama-sama bertemu secara virtual untuk mengikuti seri webinar Guru Belajar. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi apa yang saya lakukan saat BDR di masa COVID ini. Selanjutnya juga terima kasih kepada Ibu pembawa acara, Ibu Walma dan Ibu moderator, Ibu Nisa Apriliana SEMBA, analis fasilitasi peningkatan kompetensi, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan BTK. Saya juga ingin menyapa teman-teman narasumber kepada yang terhormat Ibu Dr. Husnul Khotimah MPD, Kepala SMA Negeri 10 Malang, kepada yang terhormat Ibu Suryani MPD, Kepala SD Negeri 105855 Deli Serdang, yang mungkin kemarin kita bertemu di tahun 2019, yang terhormat Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, guru, dan pemerhati pendidikan yang bergabung dalam acara ini. Saya pada kesempatan ini, Ita Saripati, ingin berbagi saja apa yang sudah kami lakukan saat BDR masa COVID ini. Baik, saya akan kirimkan share screen dulu materi saya. Ya, mungkin bisa dilihat Bapak Ibu. Ini nggak bisa pakai ini. Nggak bisa lagi, Pak. Bisa. Baik. Belajar dari rumah, tantangan, dan peluang pengembangan kompetensi kepala sekolah. Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Suryani, cukup bagus sekali. Kemudian oleh Ibu Bu Husnul juga luar biasa. Wah, menggunakan daring yang luar biasa. Mungkin saya ini akan berbagi apa sih yang melatar belakangi sekolah kami melakukan BDR. Kami memilih BDR secara daring, Bapak Ibu. Yang pertama yang melatar belakangi, kita tahu semua bahwa COVID, penyakit berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Karena luar biasa. Semua orang di dunia ini sangat takut sekali apabila terkena virus tersebut. Seperti kita ketahui, 203 negara di dunia terjangkit oleh pandemi ini. Termasuk Indonesia, Balikpapan. Balikpapan sekarang zona merah. Dan ini kami semuanya, baik dari tingkat pendidikan dan perkantoran, semuanya work from home. Nah, di Indonesia, ini saya mengambil data di Juli minggu 110 hari yang lalu, itu sekitar 102.051 penderita yang terkena COVID tersebut. Kemudian juga dari sudah edaran dan juga petunjuk dari pemerintah kota bahwa protokol pencegahan sebaran COVID harus kita laksanakan. Bagaimana kita harus menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, ini harus kita ikuti. Dan yang paling penting Bapak Ibu, sebagai guru, sebagai kepala sekolah tenaga pendidik, kita harus menghindari hilangnya PBM masa COVID ini. Karena kalau ini akan hilang, tentu saja seluruh rakyat Indonesia tentu saja akan sangat sulit untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, BDR, belajar dari rumah, solusi pembelajaran yang paling tepat. Jadi ini jangan sampai PBM tidak terlaksana dengan baik. Mengapa saya memilih daring, sementara BDR juga ada luring?
saya mengadakan survei kepada orang tua. Hasil survei 92% orang tua kami memiliki jaringan internet di rumah berlangganan. 8% yang menggunakan paket data. Jadi saya menganggap ini bisa kita laksanakan secara daring, dan saya selalu mengawal proses BDR secara daring ini di sekolah bersama Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru melaksanakan BDR-nya di ruang kelas masing-masing, karena kelas kami adalah moving class, sehingga Bapak Ibu guru mempunyai kunci sendiri, ruangan sendiri, bisa melaksanakan apabila dirasa di rumah mereka tidak mempunyai fasilitas. Jadi saya memfasilitasi hal tersebut. Nah, BDR ini mempunyai tantangan dan peluang. Apa saja tantangan dan peluang ini yang akan saya paparkan yang saya lakukan di sekolah kami. Nah, Bapak Ibu, saya sebelum ke sana saya akan mengulang kembali ya peran kepala sekolah saat BDR. Yang pertama yang saya lakukan, mendayagunakan seluruh komponen pendidikan untuk pembelajaran dengan suasana yang berbeda. Saya selalu mengajak dulu seluruh guru dan tenaga pendidikan, karena belajar kita berbeda seperti yang sudah kita lakukan. Di Balikpapan mulai tanggal 16 Maret 2020 semuanya melaksanakan BDR. Berarti ini harus kita lakukan supaya pembelajaran terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga sebagai kepala sekolah memberi semangat, apresiasi kepada guru, siswa, dan orang tua yang telah membantu pelaksanaan BDR. Kemudian melakukan pelatihan daring secara singkat mengenai BDR. Ketika awal-awal COVID di bulan Maret, ini secara singkat kami melakukan pembelajar pelatihan workshop, nanti akan saya jelaskan apa yang kami lakukan. Selanjutnya melakukan komunikasi multi arah dalam upaya sterilisasi satuan pendidikan sesuai protokol COVID. Jadi saya juga melakukan komunikasi kepada orang tua, kepada siswa, kepada guru, tenaga pendidikan, dan juga dinas pendidikan. Kemudian koordinasi sinkronisasi, serta komunikasi berbagai wahana online. Dengan adanya BDR ini, kita suka tidak suka, kita harus mengenal dengan Zoom, Google Meeting, dan terbaru Microsoft Teams yang sudah kami lakukan. Baik, ini saya ambil foto, saya sudah mendapat izin dari orang tua, ini yang memiliki 3 anak, anaknya tersebut bersekolah, yang 2 di SMP KPS, yang 1 di SD KPS. Nah, Bapak Ibu terlihat di sini papahnya atau ayahnya sedang work from home, sementara si ibu sedang mendampingi kakak dan si adik ada yang belajar sendiri, dan Bapak Ibu guru di sini terlihat semuanya benar-benar suasana pagi yang sangat menginspirasi buat kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah sama-sama bekerja sama untuk proses BDR ini. Karena di SMA saya melihat luar biasa sekali dengan Ibu Husnul. Kemudian di SD juga luar biasa, karena memang tugas dari kepala sekolah harus memastikan berjalannya proses belajar mengajar, baik itu daring maupun luring. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya akan menjelaskan tantangan yang saya lihat dari BDR yang kami lakukan. Yang pertama, saya melihat keberagaman kemampuan pendidik A, si B, dan si C. Saya memiliki guru yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Husnul, ada yang guru angkatan tahun 60, ada yang 80, dan juga yang angkatan sekarang generasi Z, dan lain sebagainya. Ini tentu saja perlu, seperti yang dilihat di gambar sini, ada yang 50 ke atas, 40 ke atas, dan lain sebagainya. Kemudian keberagaman kemampuan peserta didik menggunakan IT untuk BDR. Ini juga perlu kita pikirkan, ini tantangan buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Pendidik saya, peserta didik saya, tidak semuanya canggih, tidak semuanya mengerti, dan ini juga nanti peran dari guru dan wali kelas, karena kami selalu intens untuk bagaimana pembelajaran ini terlaksana dengan baik. Ya. Jadi Bapak Ibu ini merupakan tantangan juga. Bu Ita, selanjutnya, mohon maaf memotong sebentar, di layar agak tertutup bagian atas dan kanannya Ibu. Mungkin ada sticky notes atau sesuatu, mohon maaf Ibu. Ini ya? Iya. Oh, ya baik. Ya. Saya ulangin lagi di sini ya mungkin. Tantangan ya buat kami ya. Di keberagaman
kemampuan peserta didik menggunakan IT untuk BDR. Sudah kelihatan ya Bu ya, mohon maaf. Masih agak ada sedikit di sebelah kanannya, Ibu. Oh gitu. Ya itu. Ini cara menghilangkannya. Oh ya. Sudah Ibu. Sekarang ke bagian atas, Ibu. Ini cara menghilangkan. Mungkin bisa di close dulu yang lain-lain ya, Bu. Karena ini sudah saya minimize, tapi kok masih ada ya. Ini, nah ini bagaimana Bu? Lebih baik sih di bagian, baik. tapi masih tertutup di bagian atas. Baik, silakan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, tadi keberagaman kemampuan peserta didik menggunakan IT untuk BDR. Ini tugas dari kita nanti, peluang buat kita bagaimana untuk bisa akses internet dan akses pembelajaran diterima oleh peserta didik. Selanjutnya, akses internet sekolah yang belum maksimal, Bapak Ibu, seperti saya gambarkan di sini, bahwa sekolah kami ada TK, SD, SMP, kami mempunyai satu atap ya, mempunyai tempat yang tidak begitu jauh. Kemudian ini juga perlu akses internet kami yang belum maksimal, bagaimana cara memaksimalkan ini dan memberi tambahan-tambahan bandwidth dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu guru yang bekerja. Selanjutnya, keberagaman kemampuan guru dalam menerjemahkan kata operasional. KD kompetensi dasar, IPK adalah indeks pencapaian kompetensi, itu saya terjemahkan dalam kurikulum, dalam instruksi di aplikasi IT BDR. Di sini saya lihatkan Bapak Ibu bahwa buku-buku ini adalah saya gambarkan kurikulum yang sangat banyak sekali. Kemudian ada laptop di sini, bagaimana menerjemahkannya ya, kalimat-kalimat yang tepat, yang mudah. Kemudian beragam ini Bapak Ibu guru menggunakan Google Form, yang Google Classroom dan lain sebagainya, memberi insert gambar, video, YouTube dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini caranya supaya terstandar dan minimal semua disampaikan oleh anak-anak. Jadi tidak ada lagi yang generasi yang tahun 60-an tidak juga bekerja atau tahun 80-an saja yang bekerja, tidak, semuanya sama. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada tantangan juga, kesulitan peserta didik dalam memperoleh persepsi yang sama pada saat awal VidCon, video conference BDR. Karena seperti kita ketahui, anak-anak di rumah dengan situasi yang berbeda. Ketika kita tidak BDR, anak-anak pukul 7.15, 7 sudah ada di sekolah, 7.15 masuk, mereka sudah fresh dan lain sebagainya. Sementara ini di rumah, mungkin ya jadi bantu orang tua, kami sudah menyarankan kepada anak-anak pukul 7.30 semua sudah standby di depan laptopnya dan masuk ke room, ke Microsoft Teams yang sudah kita siapkan, nanti kita bagi-bagi tugas. Nah ini jam pukul 8 baru kita mulai. Dan ini juga bagaimana mengawalinya. Untuk bagaimana membuka kameranya saja, anak-anak masih malu-malu, sehingga peran wali kelas bagaimana ini menginformasikan, karena anak-anak mungkin jarang-jarang ketemu, mereka juga agak malu-malu, atau juga ada yang rambutnya panjang, dia beralasan belum bisa dipotong dan lain sebagainya. Ini kita belum mempunyai persepsi yang sama saat awal itu. Kemudian, nah ini yang paling berat Bapak Ibu, harapan orang tua pada proses BDR harus sama dengan PBM normal, dan ini berkali-kali. Jadi Bapak Ibu guru kepala sekolah betul-betul harus mempunyai kesabaran dan harus bisa menjelaskan kepada orang tua. Karena orang tua tadi seperti yang di video di awal sebelum acara ini dimulai, orang tua itu banyak mengeluh karena mereka semua di rumah sering ketemu dan terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Bahkan mengusulkan harus BDR-nya sekian jam, 7 jam. Saya akhirnya mengatakan bahwa ibu tidak mungkin anak-anak di depan laptop sampai sekian jam. Kami juga punya waktu-waktu bersama wali kelas sekian menit, tapi di Google Classroom kita bisa berdiskusi juga di situ, tidak harus bertatap muka mendengarkan penjelasan dan lain sebagainya, karena ini perlu tersosialisasi. Nah, ini juga yang paling penting Bapak Ibu, ketuntasan kurikulum dan daya serap yang membuat kita juga merupakan tantangan. Alhamdulillah ada petunjuk dari Kementerian, dari Dinas Pendidikan Kota. Selama ini program kurikulum, program semester kita ini mungkin bisa terlaksana dengan baik ya.
ketika kalau ini kita laksanakan seperti saat saat normal, apa yang terjadi? Anak-anak sudah kelelahan, Bapak Ibu. Kemudian guru juga bingung apa yang harus dilaksanakan. Ini juga tantangan bagaimana cara kita menyiasatinya sesuai dengan petunjuk dari kementerian. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat peluang. Ya, peluangnya bagaimana? Yang pertama tadi keberagaman kemampuan IT Bapak Ibu. Di sini saya mengadakan workshop meningkatkan kemampuan IT bagi Bapak Ibu guru. Ketika bulan Maret, hari Minggu kami tanggal 15 Maret diumumkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan bahwa besok hari Senin anak-anak BDR belajar di rumah saja, dulu istilahnya learn from home. Jadi tidak belajar di sekolah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya hari Minggu langsung membuat surat kepada orang tua karena kami sudah terbiasa dengan WA group, ada orang grup wali kelas bersama orang tua dan kami bersama guru, grup WA, dan ini sudah biasa terjadi di mana-mana. Saya membuat surat, saya berkirim surat sehingga tidak satu pun anak-anak hari Senin ke sekolah. Namun Bapak Ibu guru harus ke sekolah. Saya melaksanakan workshop singkat. Ketika workshop itu Bapak Ibu saya bagi dua. Mana yang sudah mahir menggunakan IT dan bisa melaksanakan BDR, belajar dari rumah, bagaimana menggunakan Google Form, Google Classroom, Quizzes, Edmodo, dan lain sebagainya. Guru kami 25 saya bagi dua. Yang 13 itu mahir, yang 12 setengah mahir. Setengah mahir dia bisa mengoperasikan komputer, IT, namun untuk pembelajaran belum mahir, sehingga terjadilah workshop internal, tutor sebaya, satu guru dengan satu guru, sehingga bisa membuat pembelajaran 1 minggu. Kemudian kita lanjutkan sampailah pada tahap yang sekarang kami laksanakan, yaitu kami namakan dengan PDT, pembelajaran daring terstandar. Nah, ada yang kami buat standar menurut sekolah kami, sehingga semuanya sama di awal Juli, tahun ajaran baru kemarin. Jadi Bapak Ibu, betapa berat dan dengan kemauan yang tinggi, seluruh Bapak Ibu guru harus bertanggung jawab bagaimana PBM ini berjalan dan bisa sampai kepada orang tua dan siswa tentunya. Selanjutnya meningkatkan kemampuan peserta didik ya, dalam bidang IT. Nah, ini peran wali kelas. Wali kelas selalu mengadakan pertemuan setiap hari menggunakan Google Meet. Saat itu kami baru mengenal Google Meet, kemudian kami juga mengenal Zoom. Ketika Google Meet, Bapak Ibu guru, wali kelas setiap pagi memberi tutorial. Anak-anak nanti akan ada link yang di-share di website sekolah. Di situ ada link, kalian bagaimana membukanya. Kemudian dari link tadi, waktu pertama kami hanya memberi soal-soal Google Form. Selanjutnya bulan April, Bapak Ibu guru sudah meningkat lagi, nanti akan saya ceritakan apa yang dilakukan Bapak Ibu guru dengan mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh waktu itu yang bekerja sama dengan Kementerian Revo kalau tidak salah. Jadi seluruh guru saya wajibkan mendengarkan dan mengikuti sehingga mengikuti apa yang harus kita laksanakan supaya kemampuan meningkat. Nah, ini peran wali kelas. Jadi wali kelas begitu membimbing anak-anak kami yang di kelas 7 tentu saja masih sangat ya masih baru-baru masuk SMP kan belum begitu ini ya, kelas 8 dan kelas 9. Tapi kami masih bersyukur ketika kami melihat anak-anak SD yang bagaimana ini yang dilakukan oleh Ibu Suryani di Deli Serdang tadi. SMP sudah mulai kelihatan mahir juga menggunakan IT-nya. Kemudian meningkatkan kemampuan IT dan profesional guru. Nah, Bapak Ibu, disinilah Bapak Ibu guru berkat mengikuti webinar-webinar, guru-guru kami juga bersharing. Di sini ada Pak Bakrowi menjadi narasumber juga untuk Bapak Ibu guru di Balikpapan bagaimana melakukan pembelajaran daring. Kemudian saya juga berbagi apa yang saya lakukan. Kemudian ini ada foto kita yang baru. Kemudian saya juga ini akhirnya sekolah kami juga tercapai mempunyai TV KPS yang bisa melaksanakan webinar yang itu berkat ide-ide kreatif yang saya lihat dari luar. Bisa tidak kita memiliki ini? Apa yang harus kita laksanakan dengan keterbatasan ini supaya bisa diakses oleh anak-anak orang tua dan bisa berulang-ulang. Kalau kita menggunakan Google Form, Google Classroom ini kan tidak mungkin bosan, monoton. Nah, di YouTube juga kami semua guru, saya pun juga membuat menjadi YouTuber sekarang. Bukan gara-gara untuk peluang untuk mungkin bisa juga di masa depan untuk penghasilan dan lain sebagainya. Namun bagaimana kemajuan IT ini bisa kita ikuti. Karena dengan masuk ke YouTube lebih mudah diakses oleh anak-anak dan tidak berat tentu saja.
Selanjutnya, meningkatkan surplus IT termasuk bandwidth internet dan jaringan mikrotik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jaringan internet di tempat kami ini sangat kurang. Kemarin hanya 50 Mbps ya. Kemudian kami tambah menjadi 100 Mbps. Kemudian di dalam kelas kami letakkan mikrotik sehingga Bapak Ibu guru yang memang di rumah mungkin kemampuan internetnya tidak tercukupi, mereka masuk ke ruangannya dan dia bisa BDR, melaksanakan BDR dari sekolah dan bisa kepada anak-anak tanpa lagi saya mengeluarkan biaya yang lain-lain. Namun kalau untuk siswa tadi sudah kami laksanakan survei, alhamdulillah orang tua sangat mensupport. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ini saya beri judul membiasakan menggunakan bahasa komunikasi IT. Mengapa Bapak Ibu? Di sini saya katakan ini TV KPS kami yang sangat sederhana Bapak Ibu. Kami memiliki satu ruangan, kami taruh apa saja yang kami punya, kemudian kami rapat kepada Bapak Ibu guru bagaimana caranya mencari, sampai kami pun belajar tutornya juga mencari di YouTube dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana bahasa-bahasa komunikasi IT di sini tidak mudah. Karena kan kita tidak langsung, kalau langsung bisa di stop dan seperti ini menjelaskan ini tentu saja kita harus membiasakan. Jadi Bapak Ibu guru semuanya sudah terbiasa berdiri di depan laptopnya dan didengarkan oleh anak-anak bagaimana menggunakan bahasa komunikasi tersebut. Nah, Bapak Ibu guru, nah ini tadi yang kurikulum, target kurikulum dan daya serap yang luar biasa yang membuat kita bingung. Ini saya ambil materi esensial Bapak Ibu guru sesuai dengan petunjuk dari kementerian dan juga Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dibantu oleh pengawas pembina dan lain sebagainya. Dari materi-materi esensial inilah Bapak Ibu guru menerjemahkan ke dalam bentuk materi-materi yang akan di-share kepada siswa. Yang ini saya taruh misalnya ada video tutorialnya, di sini indikator pencapaian kompetensi seperti apa, ada link videonya yang sudah review, perumusan instruksi IPK di Google Form, kemudian insert picture, dia memberikan gambar-gambar, memperpendek linknya kan panjang bagaimana, dan lain sebagainya, sehingga ini pun nanti kalau di Google Classroom itu sangat jelas sekali bahwa penilaian dan pengerjaan anak-anak semuanya bisa terpantau dengan baik, sehingga anak-anak bisa melihat apa yang sudah dia lakukan. Proses remedial juga bisa dilakukan di situ. Proses pengayaan juga bisa dilakukan di situ. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang kami rasakan kreativitas IT bertambah Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita tidak berpikir seperti ini sejauh ini. Sama seperti dari SMA 10, namun kami juga mungkin perlu banyak belajar lagi. Yang paling spektakuler, kami memiliki KVS TV, kami bisa melaksanakan webinar. Ini pun nanti pemilu OSIS, sekarang sudah tahap tinggal ada beberapa calon kandidat, ada 4, nanti kami akan melaksanakan pemilu OSIS-nya juga secara online, nanti akan live streaming. Kemudian raportnya kami juga secara online. Pengumuman kelulusan kemarin sudah kami lakukan secara online, remedial, kemudian ekstrakurikuler juga secara online. Ini insya Allah di awal Agustus ini, ekskul sudah terlaksana Bapak Ibu. Dan di sini terlihat bagaimana kegiatan siswa ya peserta didik yang luar biasa, yang juga walaupun dalam kondisi COVID mereka tetap melakukan pembelajaran dan kreativitas serta ikut lomba-lomba. Jadi banyak juga anak-anak yang mendapat penghargaan saat COVID ini. Selanjutnya Bapak Ibu di sini membangun keberagaman life skill bersama orang tua. Selama ini peserta didik sudah sangat lama ya di sekolah. Namun dengan adanya COVID ini banyak sekali hikmahnya. Yang pertama bagaimana life skill itu tumbuh bersama orang tua. Selama ini mungkin ada orang tua yang mengatakan anak saya jarang sekali bisa menyuci piring di rumah atau menyapu dan lain sebagainya. Karena pagi-pagi sudah diantar ke sekolah, sore sudah pulang dan lain sebagainya. Dan ini life skill untuk mereka. Kemudian juga ada yang bagaimana menyemai cabai. Walaupun di sekolah kami juga melaksanakan karena sekolah kami adiwiyata, jadi ada pembibitan, kemudian ada ikan lele, dia mencoba di rumah. Kemudian juga latihan eskul dan band bersama orang tua dan adik-adik. Jadi ini membangun keberagaman life skill ya bersama orang tua, saya katakan begitu. Kemudian juga kami mempunyai peluang pendidikan kepedulian sesama secara online. Bapak Ibu, kami walaupun tidak bertemu, namun secara
online kami bisa menyatukan seluruh siswa dan orang tua. Bagaimana kami peduli COVID, kami menyatukan sumbangan dari Bapak Ibu guru dulu, karena memang Bapak Ibu guru contoh dan teladan kami mengumpulkan, kemudian kami juga share kepada orang tua siswa bagaimana kita membantu pemerintah kota untuk membelikan alat-alat medis untuk para dokter mengenai penanganan COVID-19 ini. Kami juga tidak menyangka ternyata kami diapresiasi dan oleh panitia, malah kami disuruh ke sekolah. Dia mempunyai spanduk yang harus dipasang, sehingga ini datanglah mereka dan kami berfoto, padahal waktu itu kami cuma mentransfer aja, memang tidak banyak, sekitar terkumpul dana hampir 70 juta. Kemudian juga kami melakukan Ramadan at School atau Ramadan kami katakan, Bapak Ibu. Untuk yang Muslim kami melaksanakan tadarus secara online. Kemudian juga kami memberikan juga infak Ramadan ini kepada sopir sekolah, kepada cleaning, kepada petugas kantin dan lain sebagainya. Ini kami tetap memberikan kegiatan tersebut. Dan yang paling baru sekali, kemarin ada musibah dari Masamba, bencana alam, kami juga berpartisipasi, Bapak Ibu guru, kemudian juga orang tua dan siswa di sini terkumpul uang yang lumayan banyak. Karena saya berprinsip kepedulian ini apapun, sedikit kalau kita kumpulkan dengan rame-rame, dengan banyak orang, insya Allah bisa membantu saudara-saudara kita dan tetap pendidikan karakter untuk kepedulian ini kita laksanakan. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali mutu sekolah kami bekerja untuk generasi yang akan datang. Saya mengulang kembali protokol COVID, makan makanan yang sehat, istirahatlah yang cukup, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, olahragalah yang teratur, dan harus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.